Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agnes Putra dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang testing di dua framework. Nah, untuk topik pembelajarannya, di sini ada penjelasan tentang testing, penjelasan tentang macam-macam testing, penjelasan tentang unit testing, penjelasan tentang function testing, dan juga penjelasan tentang acceptance testing. Nah, apa itu testing? Testing merupakan pengujian. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Nah, secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Nah, suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi, seperti modul tunggal, sekelompok modul, terkait dengan tujuan, penggunaan, perilaku, atau struktur, atau keseluruhan sistem. Nah, 3 tahap uji dapat dibedakan menjadi unit testing, integration testing, dan juga system testing. Nah, kemudian developing with test. Nah, test driven, develop, atau TDD, dan behavior driven develop, BDD, adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Nah, perbedaan antara TDD dan BDD yaitu untuk BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Nah, BDD berikut memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembangan dan pengguna. TDD hanya memberi pengembangan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Nah, BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Nah, kemudian when and how to test. Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Nah, yang pertama yaitu proyek sudah besar dan kompleks. Yang kedua yaitu persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus. Kemudian proyek dimaksudkan untuk jangka panjang dan biaya kegagalan terlalu tinggi. Nah, kemudian ada testing environment setup. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu kode caption yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian. Yang pertama yaitu unit, memverifikasi bahwa suatu unit kode berfungsi yang seperti yang diharapkan. Nah, kemudian fungsional, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Kemudian yang ketiga yaitu acceptance, yaitu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Nah, kode caption sudah diinstal sebelum dengan template di basic dan di advanced. Jika Anda tidak menggunakan salah satu template ini, kode caption dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol berikut. Nah, sebenarnya seperti ini. Kemudian masuk pada unit testing. Nah, unit testing memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya, dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kode yang sedang diuji. Pengujian unit dibangun di atas PHP unit dan opsional kode exception sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Nah, di sini ada kode exception for framework, kemudian code exception, unit test, PHP unit, doc, starting from capture 2. Nah, kemudian ada functional testing.
Tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi intens aplikasi langsung dari kode. Nah, tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Nah, pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus. Nah, kemudian acceptance testing, tes penerimaan verifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Nah, pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Nah, demikian untuk penjelasan testing. Nah, di sini untuk penugasan yaitu menerapkan pengujian pada proyek yang sudah kita buat, yaitu MEMAT dengan pengujian unit testing, functional testing, dan acceptance testing. Nah, untuk melakukan testing kita perlu mengkonfigurasinya dulu. Kita masuk pada VS Code, kemudian kita masuk pada front end. Nah, kita cari pada test. Nah, di sini. Nah, secara default di sini akan ada codeception.yml dan juga ada data output support, kemudian ada acceptance function dan juga unit. Dan untuk mengkonfigurasikan kita masuk pada common, kemudian di tes lokal. Ini kita ganti nama database-nya sesuai dengan nama database kita. Nah, sekarang kita masuk pada tes. Sini kita lakukan pada unit saja. Unit, kemudian kita isikan pada terminal PHP vendor bin codecep dan generate test unit example, kemudian mensi front end. Nah, agar hasil dari generate dimasukkan pada front end. Sekarang kita coba buka pada example test. Nah, ini untuk example testnya. Nah, di sini kita akan mengubah fungsi di sini. Public function test some feature. Sebelumnya kita tambahkan dulu use front end models item. Kemudian kita tambahkan ini $item new item, kemudian $item name nama Anda, isikan string nama Anda, kemudian $this assert true, kemudian item validate name. Ini sama dengan ini. Kemudian kita coba jalankan sini vendor bin kemudian kode set run unit, kemudian nama foldernya yaitu example untuk test diisi front end. Dan kita jalankan. Nah, di sini untuk tesnya sudah berhasil.
Sekarang kita coba ganti yang nama ini, kita ganti dengan true. Tes dengan boolean. Kita coba lagi. Nah, maka akan terjadi error. Karena name ini hanya menerima varchar. Kita coba lihat. Nah, di sini pada item kita lihat untuk name ini hanya menerima varchar. Jadi jika disebutkan selain varchar tidak bisa. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi. Nah, itu untuk yang unit testing. Setelah itu kita berpindah pada function testing. Di sini fungsional, kemudian login case. Nah, untuk function testing ada beberapa di sini. Kemudian kita coba tes. Kita ganti ini kode save run fungsional, kemudian nama filenya login case, kemudian C front end. Kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini untuk login testnya sudah berhasil. Cek empty, kemudian cek wrong password, cek inactive account, dan juga cek file valid login. Ini sudah selesai. Kita lanjut pada acceptance. Pada acceptance, pada home case, kita langsung tes saja di sini. Nah, kita ganti dengan home, kemudian di sini kita ganti dengan run acceptance. Run acceptance home case. Kita run. Nah, di sini terjadi error. Nah, error seperti ini kemungkinan besar karena terjadinya korup pada paket concave. Untuk itu kita tutup dulu di sini. Nah, untuk cara mengatasinya kita perlu menginstal ulang package-nya. Kita hapus dulu folder test. Ini kita hapus. Kemudian kode caption YML ini juga kita delete. Kemudian yang di sini kode YML juga kita hapus juga. Kemudian yang terakhir yaitu
kita masuk pada vendor, front end vendor, dan kita masuk pada bin. Di sini ada kode shape dan kode shape bed. Ini kita hapus saja. Kemudian yang terakhir yaitu kode exception, ini kita hapus juga. Sekarang kita masuk pada Composer. Masuk pada Composer JSON. Kemudian pada kode caption di sini kita juga hapus. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada caption lagi. Nah, sekarang kita perlu masuk pada Composer JSON. Kemudian sini kita melakukan Composer update. Sini kita perlu melakukan Composer update. Kita tunggu. Nah, ini untuk proses update komposernya sudah selesai. Setelah itu kita install ulang kode captionnya melalui dokumentasinya di sini pada codecaption.com. Kita copy saja di sini, kita pastekan di sini. Dan kita tekan enter. Kita tunggu hingga prosesnya sudah selesai. Nah, ini untuk proses install ulang kode captionnya sudah selesai. Kemudian kita perlu juga menginstal ini Bootstrap untuk membuat kode caption.yml dan juga teks. Ini kita copy aja, ini kita pastekan di sini. Kita jalankan dan kita tunggu hingga prosesnya sudah selesai. Nah, yes. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, sudah berhasil semuanya. Jadi untuk update Composer dan kemudian install ulang kode caption dan juga Bootstrap sudah selesai. Nah, sekarang kita perlu masuk pada front end, pada cd front end. Setelah itu sama di sini. Kita perlu keluar dulu dari karena ada di front end. Kita jalankan. Nah, ini juga sudah berhasil. Maka pada front end
Di sini ada folder baru yaitu tes. Nah, tes di sini juga ada acceptance, function, dan juga unit.